Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Amerika ini punya dua kaki, jadi dia punya dua wajah. Dia punya wajah kepada Taliban, dia punya wajah yang lain kepada yang anti-Taliban. Terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para Nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Ini kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Karena ini penting ya. Sama esro rasane dadi kiai. Niku kroso banget. Misalnya kita akan dididik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum, astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan gitu. Ya hanya begitu. Sehingga wis kaya identik angger kiai NU atau amalia NU iku rawani naboki wong sing nyabu. Ya rawani nyaduki wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI. Orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janjian tuh begitu. Kiai paling anti kemungkaran lah itu. Misal kiai paling kerengo sopo yang terkenal kerengo. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum. Masih sing sering jotosi santri lah. Itu tetap rata. Terkenal jotosi apa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal hijau be abang, yang wabang ya abangan tenan, sing hijau. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ini kayak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib, nahi mungkar itu begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Ya, kalau di Timur Tengah kebalikan, mana ada terima karuan wong nakal, podo soleh beda aliran halal dibunuh, sehingga wong Sunni yang ngalalo dari wong Syiah yang ngalalo dari apa? Wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai nak mau kitab fikih khas Arab, mau biasa muni. Wong ngene iku muhaddarun damu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di mazhab apa ini disebut apa? Damu. Sehingga kita itu tadi, kita punya tradisi. Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi. Berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampai kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler. Akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu. Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah. Yang Sunni dianggap sesat, halal darah. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni. Sing Syiah dibantai, sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keok gentenan Saddam sing dibantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Enggak, kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah. Tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur. Paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Cara nang Arab wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang.
Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkalnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur nggak jurus dekret. Sing sitok nggak jurus sidang mewah, nah kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang, loh kiai kok tukaran. Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak, si anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Nenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda madzhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon gak budutnya boten jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah ya. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sak mangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab. Lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau baru. Di Timor Leste yang latihan bikin Ramos Hurtadi sudut. Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan antar kiai ya rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sing tok kiai kok ngono. Engko sing kiai tengah-tengah ayo ana sing ngono ana sing ngene dadi. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ana sing ngono ana sing ngene. Saya luruskan kembali, opini tentang Taliban itu tidak masuk kepada pokok keimanan. Oke, sepakat? Maka teman-teman boleh berbeda dengan saya mengenai opini ini. Karena ini hanya sebatas opini. Namun, saya alhamdulillah diizinkan Allah untuk mengerti berbagai bahasa, sehingga saya mengerti pemberitaan di Timur Tengah. Hampir setiap hari saya mendengarkannya. Ternyata, di pemberitaan mulai Al Jazeera sudah berbeda dengan RT News. Beda lagi dengan France, yang bacanya apa tuh? France 24 ya, tapi pakai bahasa Perancis saya lupa cara bacanya. France gitu ya. Terus ada beda lagi dengan Al Arabia News, ada lagi Al Ghad, macam-macam, dan itu opininya beragam. Kalau kita tidak tahu peta pemikiran di Timur Tengah, kita bingung juga ya. Ternyata antara pemberitaan pusat pemberitaan ini juga punya kecenderungan politik dan ideologi yang mereka sisipkan dalam memberitakan itu. Datanya sama, tapi opini yang digiring berbeda. Maka semenjak saat itu saya tidak langsung percaya dengan semua berita, apalagi opini. Maka teman-teman nanti jangan langsung percaya dengan opini saya, ya. Tapi insya Allah data saya lebih banyak. Setiap hari saya mendengarkan lebih dari 10 sumber pemberitaan dalam bahasa Arab, khusus untuk Afghanistan. Belum lagi opini-opini mulai dari ulama, doktor, dan berbagai macam.
tidak salah bahwa Taliban yang ada sekarang, zaman ini, saya menyebutnya Taliban al-Hadithah, Taliban Neo Taliban. Mereka secara akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah Ahlus Sunnah. Secara fikih Hanafi, bahkan mereka bertarekat Sufi. Bahkan bernaqsyabandiyah, ada juga Khistiyah, Qadiriyah. Bahkan mereka membaca kitab Dalailul Khairat yang dipakai dalam tarekat Syaziliyah Jazuliyah. Tapi apakah beda perwajahannya dengan yang dulu? Sayang teman-teman, kita ini punya memori yang pendek. Alhamdulillah beberapa kita diberikan memori yang kuat, bisa mengingat kejadian tahun 2001. Atau awal Taliban muncul, beritanya bisa kita track kembali ke belakang, atau kembali kejar ke belakang. Tahun 2001, Taliban itu beda dengan Taliban hari ini. Taliban yang zaman itu, dalam bahasa saya, berselingkuh dengan Al-Qaeda, lalu menyelamatkan tokoh yang sudah dianggap teroris bahkan dari negerinya sendiri, yaitu Saudi, Osama bin Laden. Kita tidak akan membicarakan dia ini teroris atau apa, tapi dia kemudian menyelamatkan Osama bin Laden, yang mana Saudi sendiri tidak suka dengan sosok itu, apalagi Amerika, yang merupakan teman Saudi di belakang. Cuma kan dia nggak ngasih tahu. Ya. Sekarang Taliban ini agak berbeda. Maka saya punya opini yang lain, Amerika ini punya dua kaki, jadi dia punya dua wajah. Dia punya wajah kepada Taliban, dia punya wajah yang lain kepada yang anti-Taliban. Ini mirip-mirip ketika UK, Inggris dulu pro kepada Sharif Hussein di Mekah, dan juga saat yang sama mendanai keluarga Saud yang sekarang menjadi kerajaan Saudi. Di zaman dulu Mekah, Madinah tidak dikuasai oleh Saudi, tapi oleh keturunan Rasulullah, yaitu Sharif Hussein. Karena Sharif Hussein ini tidak bisa diatur, tidak bisa digerakkan sesuai dengan kepentingan penjajah Inggris, maka yang dipersenjatai secara mutlak, secara full, penuh, itu adalah keluarga Saud. Maka pada gelombang yang ketiga, kebangkitan Wahabi, jadi Wahabi ini mengalami 3 kali gelombang. Yang ketiga, bertepatan dengan Turki Utsmani hancur, mereka bisa bangkit karena berkesesuaian dengan bantuan Saudi yang full, bantuan UK, Inggris yang full kepada kelompok Saud. Tapi keluarga Sharif Hussein tidak lagi dibantu. Saya tidak tahu sekarang apakah Taliban akan diperlakukan seperti pemerintahannya Sharif Hussein. Ya, ada kesepakatan, tapi untuk menghancurkan mereka. Kenapa? Karena Taliban sekarang datang dengan perwajahan yang mungkin beberapa pemberitaannya tetap sangar, tapi kita melihat mereka masuk ke Kabul itu dengan wajah yang lebih santun. Dan dia kemudian memberikan kebebasan untuk perempuan untuk beraktivitas, berperan dalam politik, tetap dalam koridor syariat yang mereka pahami tentunya. Berbeda dengan 2001. Sangat-sangat berbeda ya. Maka secara opini, teologis, mazhab, mereka betul aswaja. Namun politik itu teman-teman, dia bukan bagian dari keimanan. Karena politik bukan bagian dari keimanan, Taliban yang kalau ada di Indonesia, mungkin Taliban ini akan dibenci, karena Indonesia ketika pemerintahnya pro-Cina itu dianggap pro-komunis. Sekarang Taliban langsung di-backup oleh China. Siapa di antara kita yang bilang Taliban pro-komunis? Inilah opini politik. Opini politik itu bisa digiring kemana saja. Nah, saya boleh mengatakan, oh itu cuma strategi. Kenapa di Indonesia kita nggak boleh bilang begitu? Ketika kita ngomong begitu, kita dibully oleh banyak orang. Itulah brainwash, keberhasilan brainwash di satu negeri. Kalau orang yang paham, dia senyum-senyum aja. Ya, ketemu orang begini lagi. Gitu ya. Maka opini ini bisa jadi berubah dalam beberapa hari ke depan karena berita itu berkembang terus. Kita tidak boleh menjadikan opini itu sakral, karena opini itu bagian dari cabang akal. Akal ini bisa berubah-ubah tergantung data yang dia peroleh dan cara mengolah data. Maka jangan pernah benci kepada ustadz yang tidak satu opini dan kita dalam masalah politik, atau kita terlalu membela dan mendewa-dewakannya karena dia satu hasrat politik dengan kita. Jadi bagi saya Taliban aswaja,
Ahlus Sunnah, tapi perjuangan mereka berat karena mereka sedang mengagendakan berdirinya negara Islam, dan itu tidak akan diridhoi oleh musuh-musuh Allah. Kita doakan saja yang terbaik untuk sahabat kita, teman-teman kita yang ada di Afghanistan. Semoga mereka diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.